Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaumil jafa' amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan itulah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kenikmatan itu kita bisa melakukan banyak hal di atas muka bumi ini, dan semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan daripada surganya kelak di akhirat nanti. Namun tidak semua orang yang melakukan amal kebaikan, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki pandangan tersendiri yang berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itu tidak ada yang tahu siapapun orangnya yang ada di atas muka bumi ini yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin surganya. Di antaranya adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, Allah taala menjamin daripada keberadaan mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat diketahui bahwasanya orang-orang yang memiliki ciri sebagai penghuni surga kelak di akhirat nanti dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mana beliau mengutip daripada perkataan Sayyidina Abdullah bin Zaid, yang Abdullah bin Zaid menyatakan bahwasanya mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berwajah sedih, berwajah selalu resah, galau, karena mereka selalu khawatir akan keadaan dirinya, akan hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa merasa sedih dan merasa resah akan hal tersebut. Mereka senantiasa menangis apabila mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa merasa sangat memiliki sesuatu hal yang menjadi beban apabila mengingat hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka para ahli neraka adalah hal-hal kebalikannya, yaitu mereka senantiasa bersukaria, mereka senantiasa merasa senang dengan kehidupan di duniawinya dan juga kehidupan yang penuh dengan kemaksiatannya. Dari sini sudah jelas secara garis besar bahwasanya mereka para ahli surga senantiasa di atas dunia ini merasa risau, merasa sedih karena memikirkan daripada kehidupan kelak di akhirat, bagaimana keadaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka ahli neraka sangat jelas bahwasanya mereka tidak peduli dengan kehidupan akhiratnya. Namun tidak hanya itu, di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani adama ala thamanil khisal minha arba'un li ahli jannah wajhul malihun wa lisanun fasihun wa qalbun nakiyun wa yadun sakhiyun wa arba'un li ahli nar wajhun abisun wa lisanun fahishun wa qalbun syadidun wa yadun bakhilun.
Dikatakan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya baginda Nabi SAW menyatakan sesungguhnya anak cucu daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam memiliki 8 sifat, yang mana dengan 8 sifat ini dikategorikan 4 sifat menjadi ciri atau sifatnya ahli neraka dan 4 sifat lagi menjadi ciri atau sifatnya ahli surga. Yang pertama adalah mereka yang memiliki ciri atau sifat daripada ahli surga adalah wajah mereka senantiasa berseri-seri, wajah mereka senantiasa terlihat riang. Mereka tidak pernah menunjukkan wajah-wajah yang susah. Mereka senantiasa wajahnya apabila kita pandang memberikan kenyamanan, ketenangan di mata kita. Sedangkan bagi ahli neraka adalah kebalikannya, wajah mereka senantiasa muram, wajah mereka senantiasa terlihat begitu sangat kusam. Bahkan kalau dikatakan wajahnya ini, meminjam kata-kata anak sekarang, wajahnya terlihat jutek, terlihat julid. Sehingga wajah-wajah yang seperti ini tidak enak dipandang oleh mata kita. Yang kedua adalah lisan para ahli surga itu senantiasa mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Sedangkan bagi ahli neraka, lisan mereka senantiasa kotor dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak memiliki manfaat, dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan, sehingga lisan-lisan yang seperti itu sangat merugikan bagi kita semua. Yang ketiga adalah hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa selalu tidak lepas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati-hati para penghuni surga. Sedangkan bagi para penghuni neraka, mereka senantiasa memiliki hati yang kotor, hati yang senantiasa memiliki penyakit-penyakit hati yang menjadikan mereka orang-orang yang jauh daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tangan yang selalu mudah, tangan yang selalu gampang untuk menolong orang lain, tangan yang selalu gampang untuk membantu orang lain, tangan yang selalu dapat bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan bagi ahli neraka, tangan-tangan mereka sangatlah sulit, sangatlah susah, sangatlah tidak bermanfaat bagi orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama pada kesempatan ibadah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.